Kalau kamu baik sama saya, ya saya akan membalas baik dengan kamu, gitu ya. Biar standarnya cuma standar yang sama seperti itu ya. Artinya kalau kamu melakukan sesuatu yang buruk terhadap saya juga bisa melakukan yang buruk terhadap kamu. Itu pandangan setimpal begitu dalam perspektif manusia. Kalau kita mendapatkan tindakan yang tidak adil, kan kita pengen orang lain yang memperlakukan itu mengalami hal yang sama dari perspektif kita ya manusia. Paling tidak sama supaya seimbang, supaya kamu ngerasain juga seperti aku ngerasain gitu kan. Ada pernyataan bahwa pasti suatu saat yang salah akan dihukum sama Tuhan gitu ya Pak. Namun faktanya Pak, seringkali yang di depan mata kita nih yang salah kok makin makmur, makin wah hidupnya senang. Kita yang udah menderita disiksa sama mereka gitu ya, secara mental mungkin secara fisik, bahkan kok kita malah jadi korban terus gitu Pak. Dalam pribadi Allah itu kan kasih dan keadilan Tuhan itu seimbang ya. Dia kasih ya. Dia mengasihi semua orang, dia tidak beda-bedain. Kasihnya memberi matahari kepada orang baik, tapi juga memberi matahari juga kepada orang yang jahat kan, gitu kan. Dia kasih. Tetapi bersamaan dengan kasihnya, dia juga adil, yang tidak pernah membiarkan dosa gitu. Podcast kamu dengarkan inspirasi dari firman Tuhan, dan jadilah saluran berkatnya, sebuah persembahan dari warung sate kamu untukmu. Shalom Sobat Muda, kembali lagi di podcast kamu, podcast kaum muda. Dan kembali lagi dengan saya Joshua Sasela sebagai host di tempat ini. Dan hari ini kita akan sama-sama membahas satu topik yang tentunya sangat menarik, yaitu perspektif kesetimpalan. Nah, siapa nih di sini yang pernah ngalamin hal yang buruk? Minimal pernah dikatain netizen deh. Dan rasanya kita kesel banget. Tapi karena kita anak Tuhan, kita ingat, wah kita nggak boleh nih bales dendam sama orang lain. Sehingga muncullah satu kalimat rohani, yaitu biarin aja, biar Tuhan yang bales. Meskipun terdengar rohani, tapi tanpa sadar di belakangnya ada tersimpan keinginan terselubung untuk melihat orang lain ngalamin hal yang buruk seperti kita, atau bahkan jangan-jangan lebih. Nah makanya hari ini kita akan sama-sama membahas tentang perspektif kesetimpalan bersama hambanya Evangelis Heri Subeno. Selamat datang Pak Heri. Terima kasih Joshua. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Hari ini Pak, kita akan mau ngebahas perspektif kesetimpalan. Tapi sebelum itu kita pengen kenal dulu nih sama Pak Heri. Boleh nggak dijelasin, diperkenalkan Pak Heri nih latar belakangnya dari mana, gereja mana, dan sedang sibuk dalam pelayanan apa? Oke, baik Joshua dan teman-teman semua. Nama saya Heri Subeno. Saat ini saya sudah berkeluarga. Saya dikaruniai seorang istri yang sama-sama melayani bersama, dan 2 orang anak. Anak saya yang besar sudah SMA. Kayaknya senior ya. Tapi seneng kalau hari ini bisa ngobrol di antara teman-teman kayak kerasa muda lagi gitu ya. Ya. Saya sekarang ini sedang melayani, dipercaya Tuhan melayani di satu gereja, di Gereja Kristen Indonesia, GKI Kota Modern. Biasanya suka dibilangnya GKI Komo begitu ya. Jadi kalau teman-teman pas ada di GKI Komo pas hari Minggu, mari seneng bisa bareng-bareng ibadah. Asik. Itu sih saat ini. Dan sekarang dari sejak saya melayani sejak tahun 2000 sampai sekarang ini, saya memang lebih intens di pelayanan misi dan penginjilan pribadi. Itu sih. Puji Tuhan ya Pak ya. Ya. Nah Pak Heri, sebelumnya Pak Heri pernah nggak sih ngalamin hal yang nggak enak gitu, disakiti, dirugikan misalnya? Contoh Pak Heri mungkin udah pesen es teh manis gitu ya di satu restoran, tapi yang datang es teh tawar, tapi Pak Heri tetap harus bayar seharga es teh manis. Itu kan juga udah nggak mengenakan gitu ya Pak ya. Iya. Nah pernah nggak ngalamin hal seperti itu? Dan pernah nggak Bapak juga kayak kita nih yang anak-anak muda pernah memegang prinsip biarin aja biar Tuhan yang balas seperti itu? Saya pikir masalah ini dialami semua orang ya, termasuk juga saya mengalami, meski walaupun sepertinya cuma receh ya, hal kecil, atau juga mungkin mendapat hal yang tidak adil gitu dari orang lain yang cukup besar dan cukup signifikan dalam hidup saya gitu ya. Itu pernah ngalami seperti itu. Nah pasti nggak mudah tentunya Pak ya, dan betul. itu. Nah tapi sebenarnya saya pengen nanya sih Pak, sebenarnya konsep kesetimpalan menurut pandangan manusia dan Allah itu sebenarnya beda atau sama nggak sih Pak? Tentu berbeda ya. Jadi setimpal itu kan kalau dalam pengertian umum itu artinya setara atau seimbang gitu ya. Betul. Jadi kalau manusia itu
memang hukumnya hukum yang seimbang. Kalau misalnya contoh ya, misalnya kalau kamu baik sama saya, ya saya akan membalas baik dengan kamu, gitu ya. Biar standarnya cuma standar yang sama seperti itu ya. Artinya kalau kamu melakukan sesuatu yang buruk terhadap saya juga bisa melakukan yang buruk terhadap kamu. Itu pandangan setimpal begitu dalam perspektif manusia. Tetapi dalam pandangan perspektif Tuhan ya secara teologis, kita melihat justru sebaliknya gitu. Jadi kalau kesetimpalan itu dalam perspektif teologis itu justru menunjukkan beberapa hal, diantaranya memperlihatkan tentang Allah yang adil. Iya. Allah yang adil. Kenapa Allah adil dan Ia membalas dengan kesetimpalan itu ya? Mungkin dalam beberapa teks di Perjanjian Lama misalnya, kita bisa melihat di kitab Ulangan pasal 28 dan seterusnya ya. Di Perjanjian Baru ada Galatia 6 ayat 7 dan seterusnya. Bahwa pembalasan itu hakku kata Tuhan. Ya, yang pengen diperlihatkan Tuhan adalah bahwa Dia adil. Itu artinya keadilan Allah itu supaya Dia berada di posisi di pihak manusia yang lemah sebenarnya. Supaya manusia yang lemah itu tidak mendapatkan perilaku yang tidak adil dari orang yang lebih kuat ya. Ini kan sebenarnya kalau kita lihat latar belakang Israel misalnya, Israel kan cukup lama menjadi budak di Mesir gitu. Dan budak di Mesir yang mereka jalani ratusan tahun ini namanya kehidupan budak ya. Untuk kemudian meningkat menjadi umat Allah itu dengan ketentuan tertentu, maka Allah melindungi hak-hak orang-orang yang lemah ini, tanda kutip mungkin budak tadi itu yang tidak punya kuasa apa-apa ya. Itu supaya mereka memiliki keseimbangan gitu ya. Hidup sama seperti orang lain. Lebih layak, dan Tuhan sendiri, Allah sendiri yang adalah Tuhan mereka itu juga yang sedang mengangkat posisi mereka seperti itu. Jadi mereka tidak boleh semena-mena terhadap sesamanya. Termasuk yang lemah tadi secara manusia ya. Karena budak tadi. Itu sih. Jadi ada perbedaan ya. Ada perbedaan sekali yang perspektif. Beda jauh gitu ya. Betul. Dan kalau kita lihat secara teologis juga, kalau Allah ngukur setimpalnya sama kayak manusia ya serem gitu ya. Karena serem banget. Serem ya, banget benar, gitu. Ya. Karena dosa kita berarti harus setimpal juga dong gitu ya. Betul. I see. Tapi puji Tuhan tentu Allah punya perhitungannya sendiri dan tentunya beda dari kita ya Pak ya. Iya. Nah tapi apa benar nih Pak, kalau perbuatan buruk dengan perbuatan baik tuh akan dibalas setimpal, dalam artian kalau yang buruk pasti akan dibalas dengan lebih parah dan yang baik dengan berkat yang melimpah gitu. Dan apa sih kata firman Tuhan tentang pandangan seperti ini? Kalau kita melihat dari keinginan kita sebagai manusia ya, itu paling tidak kalau kita mendapatkan tindakan yang tidak adil, kan kita pengen orang lain yang memperlakukan itu mengalami hal yang sama dari perspektif kita ya manusia. Paling tidak sama supaya seimbang, supaya kamu ngerasain juga seperti aku ngerasain gitu kan. Tetapi dari pandangan Tuhan ya, dalam keadilan Tuhan justru Tuhan memperlihatkan ada karena Tuhan itu juga hakim ya. Kalau kita melihat di dalam misalnya di Galatia 6 ayat 7 tadi kan dikatakan bahwa jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebagai hakim yang adil tentu dia akan bertindak reward dan punishment ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang memang melakukan kehendaknya ya janjinya digenapi. Hukum tabur tuai ya faktanya demikian kan Tuhan. Dan itu menurut keadilan Tuhan ya, bukan keadilan kita. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan. Tetapi kemudian kalau kemudian kita menentang Allah karena dia hakim ya, dia pasti akan menghakimi gitu. Dan mungkin kita melihat kalau dulu kan mungkin penghakiman Allah bisa di Perjanjian Lama ya bisa menghancurkan manusia. Kalau sekarang kan enggak. Kan gitu seolah-olah ya. Sebenarnya sama saja gitu. Kita mesti melihatnya dari perspektif misalnya soal relasi kita secara personal dengan Tuhan. Misalnya, apakah penghukuman Tuhan itu selalu berdampak tidak baik terhadap kita? Iya, dalam hal tanda kutip misalnya relasi. Misalnya saya sebagai anak Tuhan ini, ketika saya melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap orang lain, dia pasti akan mengingatkan saya, mendidik saya. Ya, didikan lalu mengingatkan itu kan bahasa halusnya. Ya, dalam pengalaman rohani, wah kita bisa kaget kan. Nah itu yang terjadi gitu. Dan ya ingin supaya kalau kita anak Tuhan ya
kita kembali mengingat lagi bahwa dia adalah hakim yang adil. Walaupun dia penuh kasih, tapi yang seimbang dari dari kepribadiannya, dia juga adil yang akan menunjukkan yang salah ya pasti akan dihukum gitu. Yang benar ya diberkati gitu. Oke. Ya menarik sih Pak. Nah tapi ini menarik lagi nih jadinya nih ya, karena bahwa ada pernyataan bahwa pasti suatu saat yang salah akan dihukum sama Tuhan gitu ya Pak. Namun faktanya Pak, seringkali yang di depan mata kita nih yang salah kok makin makmur, makin wah hidupnya senang. Kita yang udah menderita disiksa sama mereka gitu ya, secara mental mungkin secara fisik bahkan, kok kita malah jadi korban terus gitu Pak. Makanya makanya sekarang tuh ada istilah anak-anak muda nih, quotes bercandanya, udah Tuhan gak usah Tuhan yang balas, aku aja yang balas gitu ya. Karena kita tuh kadang ngelihatnya kok lama banget nih pengadilan betul. Tuhan. Nah itu gimana Pak cara kita berdamai dengan realita bahwa faktanya tuh memang ya itu tadi gak selalu cepat Tuhan membalas quote-unquote membalas kesalahan mereka atau kejahatan mereka itu Pak. Ya, dalam pribadi Allah itu kan kasih dan keadilan Tuhan itu seimbang ya. Dia kasih ya, dia mengasihi semua orang, dia tidak beda-bedain. Kasihnya memberi matahari kepada orang baik, tapi juga memberi matahari juga kepada orang yang jahat kan, gitu kan, dia kasih. Tetapi bersamaan dengan kasihnya, dia juga adil, yang tidak pernah membiarkan dosa gitu. Salah satu yang paling dibenci oleh Allah adalah dosa kan gitu ya. Sampai sekarang pun bagi dia ya dosa itu tetap dosa gitu, dan itu sangat dia benci gitu. Nah, kalau kemudian kita pengen keadilan Allah itu terjadi seperti yang mau kita gitu, atau kok kita merasa seolah-olah lama amat ini ya tindakan Tuhan gitu ya gitu kan. Udahlah saya menolong deh supaya cepat gitu kan ya. Pengennya kita gitu. Tapi ternyata Tuhan itu melihatnya, karena dia Tuhan ya, melihat satu bagian itu kan tidak tersekat oleh ruang dan waktu. Dia melihat satu bagian itu secara utuh dalam kekekalan. Sementara kita hanya bisa memandang yang sedang terjadi dan yang kemarin terjadi. Endingnya kita belum tahu gitu kan. Tetapi faktanya ya ketika tindakan Allah itu melakukan misalnya tindakan mengingatkan kalau kepada anak-anaknya ya, mendidik, kalau kepada orang lain mungkin menghukum, tapi bersamaan dengan itu juga pasti ada tindakan Tuhan juga yang memulihkan karena kasihnya itu. Jadi tidak sekedar biarin lu rasain biar lu masuk neraka, nggak begitu ya Tuhan itu ya. Tapi Tuhan justru mengingatkan satu bagian ini supaya kamu juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk dipulihkan hidupmu. Tetapi ketika mungkin itu ditawarkan dan orang tetap bebal saja, ya terjadi pada akhirnya kan gitu. Kalau orang itu kemudian bisa melihat kasih dan keadilan itu dalam satu pribadi Allah yang bersamaan, dia akan menemukan sebenarnya anugerah untuk pemulihan itu. Tetapi kalau tidak, ya pasti Tuhan juga akan biarkan ya, seolah-olah ya itu bahasa kita ya. Tuhan sendiri Tuhan pasti tidak ingin lah orang mengalami maut tuh nggak pingin dia menjadi manusia untuk menebus kita. Tetapi kalau toh sebenarnya maut itu kemudian menjadi pilihannya sampai akhir ya, itu bukan keadilan Allah, justru dinyatakan kesempatan yang sama tapi kamu menolak kebenaran gitu. Menarik. Seperti itu sih ya, saya perhatikan ya. Ini yang selama ini saya nggak ngeh ada di situ bahwa ending dari keadilan Tuhan adalah pemulihan ternyata Pak ya. Pemulihan untuk saya sebagai korban, pemulihan bagi dia sebagai pelaku. Itu yang seringkali kita gagal melihat ya Pak ya. Betul ya. Bahwa nggak selalu endingnya tuh dia dihukum dengan berat, tapi ada pemulihan dari Tuhan gitu ya Pak. Iya. Nah dalam proses ini Pak, dalam kita menanti keadilan dan pemulihan Tuhan, gimana sih Pak caranya supaya kita bisa tetap percaya pada keadilan Tuhan tanpa terjebak dalam sikap pasif atau membiarkan ketidakadilan itu terjadi gitu Pak? Bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan ya, yang kita percaya bahwa keadilan dan kasih Tuhan itu sedang bekerja gitu ya. Yang pertama ya secara rohani ya, karena kita tahu bahwa Allah kita itu Allah yang kasih sekaligus adil ya. Ya kita harus seperti kalau kita membaca misalnya Roma pasal 12 ayat 19 ya. Penghakiman itu haknya Tuhan ya. Ya kita merasa waktu-waktu yang Tuhan sediakan itu adalah waktu-waktu
seperti menanti-nanti janji gitu ya, tapi juga bukan waktu-waktu yang diserahkan kita supaya kita mengambil alih menjadi hakim. Ya kan kadang-kadang kita gitu ya, antara waktunya Tuhan sama realitas keadilannya kapan, kemudian kita bertindak sebagai hakim. Mestinya ya pertama kalau Tuhan bertindak itu endingnya pasti baik. Ya kita harus menyamakan dulu perspektif ini gitu ya. Kalau Tuhan menginginkan hal baik, masa saya anak Tuhan menginginkan sebaliknya gitu kan? Kita pasti juga pengen anak baik, menikmati kebaikan Tuhan itu gitu. Cuman memang kadangkala kita mungkin mudah untuk berempati kepada orang yang berduka, tapi tidak mudah berempati dengan orang yang bersukacita gitu. Kalau misalnya ada orang yang diampuni dosanya gitu kan, kadang kita segede itu gitu, saya yang cuman segini aja diingetin dididik sampai begitu gitu kan. Tapi sementara dia besar sekali dosanya aja, kok segampang, kadang-kadang kita ada pikiran begitu. Nah semestinya kita yuk ketika ada orang yang bertobat gitu ya dari perbuatan dosanya, bisa nggak kita bersukacita kayak Tuhan? Mestinya kita juga bersukacita loh. Malaikat surgawi ada satu orang bertobat bersukacita kan. Mestinya kita, saya juga ikut pengen bersukacita itu. Yang kedua menurut saya penting minta kepada Tuhan untuk selain mengampuni juga bisa bersukacita terhadap orang yang menyakiti kita itu. Ketika dia bertobat. Itu penting. Ya, minta. Karena itu dianugerahkan Tuhan ya. Perasaan kita kan sulit kalau secara manusiawi gitu. Tapi Tuhan bisa kasih. Dan sungguh-sungguh bersukacita kita. Ini yang berat nih Pak. Mengampuni sih oke deh, saya bisa terima nih kalau mengampuni. Tapi untuk bersukacita, berempati dengan mereka yang menyakiti kita gitu, itu kayaknya berat banget ya Pak ya. Nah, dari Pak Heri, apakah pernah mengalami, dan kalau boleh bisa share nggak pengalamannya dan gimana caranya sampai Pak Heri tuh bisa di level berempati dan bersukacita juga gitu sama mereka? Gitu. Dari pengalaman di pelayanan saja ya, selama kurang lebih 24 tahun inilah ya, melayani dari sejak tahun full timer sejak tahun 2000 gitu. Itu ada banyak sekali sih kejadian. Bahkan di dunia pelayanan, di dunia rohani ya, hal itu juga bisa terjadi gitu. Satu waktu memang saya lihat ada orang yang sepertinya pengen membuat hidup saya susah gitu ya. Jadi apapun yang saya kerjakan, dia mencari kelemahan di mana, dan itu kemudian menjadi alat bagi dia untuk menyerang saya gitu. Dan saya tahu persis, dan ini terjadi beberapa kali. Kadang juga saya ajak untuk bicara secara pribadi, saya merasa seperti ini, yang kamu lakukan benar atau tidak. Selalu dia bilang enggak begitulah, itu kamu yang seuzon gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Ya macam-macam dalihnya, tapi berasa sekali. Dan satu waktu kemudian saya di titik, saya bilang saya mesti rubah persepsi ini. Kalau saya terus timbul kecurigaan, kemudian lama-lama saya akan timbul kebencian. Saya nggak mau hidup dalam kebencian gitu. Nah satu waktu ketika saya bilang, Tuhan kalau bisa saya bisa mengampuni orang ini deh, seperti Engkau juga mengampuni saya yang mungkin hidup juga seringkali nggak bener ini gitu ya. Saya pengen punya perasaan dan punya hati yang seperti Tuhan itu, Tuhan kasih. Satu waktu saya dijadikan satu pelayanan bareng, satu frame bareng gitu. Kalau di gereja kami kan kami itu hamba Tuhan itu biasanya pengkhotbah itu di belakang mimbar gitu ya, duduk gitu. Saya duduk berdua dengan orang ini. Wah, ada kebayang kan? Rasanya gitu ya. Ini orang ini ya gitu. Saya udah hindari, sekarang duduk bersama gitu. Terus kemudian saya dalam hati saya berdoa, Tuhan saya juga pengen benar-benar sungguh dengan dia saat ini, apalagi sebelum nanti saya di mimbar menyampaikan firman ya bareng dia, saya pengen benar-benar ngalami sukacita itu gitu sekarang. Lalu saya waktu ada beberapa pujian saya lihat gitu dia ke orang ini kayak timbul rasa belas kasih gitu. Kok kamu nggak menyadari begitu ya? Kasihan ya kamu, kalau saya pengennya justru kamu sadar terus bertobat gitu. Kok kayak saya tuh lihat dia tuh sampai kayak sedih yang sedih, sukacita, sedih campur aduk lah gitu perasaannya. Tapi sejak itu justru saya malah nggak ada rasa benci, nggak ada rasa, benar-benar sudah clear gitu. Itu benar-benar ngalami saya. Kalau saya harus jelasin gimana caranya ya kayak Tuhan menyediakan satu tempat yang nggak bisa saya hindari gitu, dan saya ngalami hal yang sama gitu ya. Terus dari situ kemudian saya bilang,
oh ya perasaan Tuhan mungkin ya seperti ini ya waktu menerima saya ketika saya bandel dulu gitu ya, masih mau-maunya saya gitu. Nah sekarang saya melihat orang ini juga timbul belas kasihan yang seperti itu gitu. Ya itu benar-benar ada pengalaman itu. Luar biasa. Iya. Tapi walaupun ya sekarang maksudnya belum sampai yang bisa bareng terus kemana, yuk makan yuk, belum jadi soulmate banget loh ya. Tapi paling tidak saya sudah berdamai dengan situasi itu dan saya bisa menikmati kehadiran orang itu gitu ya. Saya bisa bersukacita juga waktu dia bersukacita gitu ya. So good, bagus banget Pak. Iya, jadi saya ingat juga sih bahwa ada quotes yang bilang kan hurt people gitu, bahwa orang-orang yang terluka cenderung melukai dan mungkin ini bisa jadi titik mula kita berempati sama mereka bahwa mereka itu orang-orang yang terluka dan saking terlukanya mereka tuh pengen orang lain ikut menderita. Mungkin itu bisa jadi titik kita untuk menyadari gitu bahwa mereka pun terluka gitu. Betul. Dan disitulah mungkin baru timbul belas kasihan ya timbul Pak, belas kasihan ya, karena kita enggak cuman simpati ya, tapi empati bisa merasakan ya mungkin dia mungkin lebih dulu mengalami ya. Bedanya saya selesai sekarang, kamu belum gitu kan. Saya berharap kamu juga selesai kayak saya, itu yang penting. Itu penting. Ini menarik bahwa pada akhirnya yang kita nantikan bukan pembalasan dari Tuhan, tapi pemulihan dari Tuhan buat pemulihan dari Tuhan. Hidup dia. Itulah kesetimpalan sebenarnya dalam konsep kasih Allah dan keadilannya itu dalam satu bagian di dalam Kristus. Wow. Iya. Indah banget. Lihat saya juga tersentuh nih bahas ini, mau nangis rasanya. So good, bener-bener Pak. Itu yang mungkin kita apalagi anak-anak muda dengan emosi kita yang meledak-ledak, kita suka gagal melihat tujuan Allah bahwa pada akhirnya semua akan dipulihkan. Betul. Iya. Nah Pak, by the way untuk di sosial media nih, kan sekarang kita udah masuk era media sosial gitu ya. Mungkin kesetimpalan gak lagi secara fisik tapi secara online nih biasanya orang-orang ya. Ada yang namanya budaya balas dendam atau cancel culture nih. Kalau orang udah buat salah gitu, buat jelek, kita cancel, kita block, kita jauhin orang ini gitu ya. Nah gimana nih Pak cara memahami dan mempraktekkan konsep belas kasihan tadi dan keadilan di era media sosial yang cenderung gampang cancel sini, cancel sana, blok sini, blok sana gitu. Iya. Sekarang kan orang itu ekses itu gak cuma secara real ya, tapi juga di media sosial gitu ya. Jadi kadang-kadang kecepatan berpikir sama kecepatan jempol gak seimbang. Betul. Iya. Kalau saya menempatkannya begini, karena saya juga manusia yang cenderungnya, saya juga punya kecenderungan sebagai manusia untuk membalas kan. Ya kejahatan ya balas kejahatan gitu. Biasanya saya akan kompromis dengan diri saya sendiri dulu gitu. Bahwa saya sadar bahwa saya sedang terluka ini ya dengan sikap orang itu. Saya sadar dulu itu. Baru kemudian saya bagaimana saya mengatasi ini gitu. Sebelum saya misalnya balasnya dengan apa ini ya. Sekali lagi firman Tuhan mengingatkan ya, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas kejahatan dengan kebaikan. Betul. Itu kan ada remind firman ya, yang kemudian mempengaruhi ada waktu saya untuk jeda waktu saya untuk memikirkan nih balas gak jempol udah di sini nih. Tapi terus ada remind firman Tuhan sebenarnya bukan itu deh gitu ya. Jadi ada jeda secara manusia yang perasaan pengen membalas ya, saya tahu ini saya pengen membalas. Tapi saya mau tunduk dalam firman bahwa firman Tuhan nggak boleh balas kejahatan. Coba balas kejahatan itu dengan kebaikan. Maka Tuhan juga akan menimbulkan tindakan-tindakan kreatif yang mengubah itu. Betul. Ya, sehingga mungkin kita bisa tanya sesuatu waktu dia melakukan, gimana kabarmu? Orang kadang ditanya sesuatu yang sama sekali tidak mempersoal yang tadi membalas tadi ya, tapi lebih tinggi nilainya. Nah, itu biasa saya lakukan. Bagaimana kabarmu? Udah lama ya kita tidak ngobrol. Kapan nih ngopi-ngopi? Iya, saya nggak bahas yang tadi itu dulu gitu. Dan nanti baru setelah itu yuk kita ketemu langsung yuk ngopi dan sebagainya. Jadi, sebelum kita gregetan pengen viralin orang ini, kita tenang dulu, pikir dulu, coba aja ngomong baik-baik dulu gitu ya Pak ya. Secara manusiawi kan kita punya itu ya, punya keinginan itu harus kita terima, kita sadari. Betul. Lalu kita mencari jalan keluar ya, remind firman Tuhan itu membimbing kita secara spiritual, secara rohani ya, berkuasa Roh Kudus yang menerangi kita. Amin. Kita kembali ke firman lagi gitu ya Pak. Jadi gimana nih pada akhirnya kita harus memaknai Roma 12 ayat 19 tadi Pak. Tentang pembalasan adalah hakku, aku yang menuntut pembalasan gitu. Dan bagaimana kita menerapkan prinsip ini tanpa jatuh ke dalam sikap pasif atau merasa tidak perlu melakukan apa-apa juga. Terutama dalam, mungkin ini kita akan lebih luas lagi dalam konsep keadilan sosial mungkin ya Pak. Iya. Sekarang juga berkembang gitu. Gimana nih Pak?
Pertama karena saya sadar saya anak Tuhan ya, jadi saya harus mempercayai bahwa Tuhan saya pasti akan bertindak adil. Pertama itu. Tapi keadilan Tuhan ya nggak boleh saya paksain seperti keadilan saya kan, gitu ya. Keadilan Tuhan ya kalau Tuhan itu kasih dan keadilannya satu bagian ya tentu dia pasti akan menimbang pemulihan tadi ya dalam karyanya itu. Nah saya akan menanti dan saya akan menunggu waktu yang Tuhan beri ya. Menunggu waktu bukan berarti menunggu santai, tapi ada kesempatan justru dalam masa menunggu itu saya untuk memikirkan dan ambil bagian langsung, misalnya mendoakan kepada orang itu. Jadi pokok doa saya bertambah kan, ya kan? Itu kan hal baik. Ya. Lalu yang kedua ya kelanjutan tadi kalau di bagian yang lain di ayat ke-21 itu kan bicara jangan balas kejahatan dengan kejahatan, balas kejahatan dengan kebaikan. Saya akan minta kepada Tuhan untuk memberikan momen-momen tertentu kepada orang ini supaya ada rekonsiliasi dan sebagainya ya, sehingga itu tidak hanya mengganggu saya tapi dia juga sebenarnya kan juga terganggu dengan orang yang berbuat jahat kepada kita itu orang itu sebenarnya kehilangan sejahtera. Benar pasti. Jadi nah lebih baik kan ada pemulihan itu ya. Jadi ya Tuhan pasti akan berikan kok kreativitas untuk akhirnya nanti kita membalas tapi bukan dengan kejahatan. Lebih tinggi kita harus membalasnya dengan kebaikan, hal yang lebih bernilai gitu. Betul. Ya. Jadi nggak cuma berdoa tapi mengusahakan perdamaian juga ya. Mengusahakan ya. Nggak pasif, jadi harus mengupayakan dan sebagainya. Bahkan kalau perlu ya membangun relasi kembali ya. Betul. Di situ keindahannya. Di situ. Ya. Bahwa pada akhirnya kita akan dipulihkan sama-sama gitu. Iya, betul ya. Nah, pertanyaan terakhir Pak, di tengah dunia yang seringkali tidak adil ini, bagaimana kita bisa menjadi agen kasih dan keadilan yang mencerminkan karakter Kristus? Jadi take aways nih buat teman-teman yang muda-muda, apa aja nih kira-kira yang bisa kita lakukan nih yang praktikal dalam mengusahakan keadilan dan kasih Kristus di tengah dunia? Iya, baik. Gini teman-teman, karena kita tahu bahwa kita juga manusia yang terbatas ya, kita pengen membalas. Kita tuh manusia yang responsif ya. Kalau kita dilakukan sesuatu oleh orang lain ya kita pengen membalas yang sama. Tetapi sebagai anak Tuhan tentu kita tidak diharapkan begitu. Tuhan mengharapkan kita membalas bukan dengan yang sama-sama tidak baik, tapi sebaliknya membalas dengan berbagai kebaikan. Nah ya secara praktikal gitu ya dalam hidup kita ada banyak sekali yang kita bisa lakukan ya melalui perkataan kita, sikap kita, bahkan juga upaya-upaya kita untuk kreatif melakukan hal yang baik dalam membangun itu harus kita usahakan gitu. Jadi perlu membalas supaya setimpal ya, tapi tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan membalas kejahatan dengan kebaikan. Wow, so good. Thank you Pak Heri. Ada satu closing statement mungkin Pak untuk disampaikan lagi ke anak-anak muda di tempat ini? Ya, teman-teman sebagai agen of change-nya Tuhan ya. Tuhan berkehendakkan kehadiran kita itu berdampak mengubah kehidupan. Kalau kita di masa muda ini, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang muda, yang energik, yang penuh gairah. Tapi kita gunakan semuanya itu untuk menghadirkan damai sejahtera Tuhan. Ya, Kristus yang sudah mendamaikan kita itu juga yang menjadikan kita menjadi agen-agennya Tuhan untuk membawa perdamaian terhadap orang-orang yang masih hidup dalam belenggu dosa. Saya berharap dimanapun kehidupan Anda pasti adalah agennya Tuhan untuk membawa perubahan. Wow, so good. Thank you Pak Heri. Ya sobat muda, teman-teman semua, demikian sharing kita hari ini tentang perspektif kesetimpalan. Dan untuk mensummarize-nya gitu ya, menyimpulkan yang bisa kita ambil, setidaknya kita harus ingat bahwa kasih dan keadilan Tuhan itu pada akhirnya menghasilkan pemulihan gitu ya, dan kita harus mengharapkan kebaikan dan pemulihan antara kita yang terluka maupun mereka yang melukai. Dan kita sebagai agen-agen perubahan, agen-agennya Tuhan di tengah dunia ini, kita bisa melakukannya dengan berdoa dan mengupayakan kedamaian buat orang-orang di sekeliling kita. So itu aja buat hari ini teman-teman. Jangan lupa pelayanan ini juga didukung lewat donasi dan kami akan sangat menghargai setiap pemberian teman-teman. Dan kita akan tutup dalam doa. Saya serahkan kepada Pak Heri untuk tutup sharing hari ini dengan doa. Mari teman-teman kita satu dalam doa ya.
Tuhan Yesus yang maha baik, kami bersyukur boleh berkesempatan untuk bincang-bincang saat ini. Kami tahu Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, kami kadangkala mendapatkan tindakan-tindakan yang tidak adil. Dan kami ingin jujur juga di hadapan Tuhan, kami juga seringkali ingin membalas. Namun hari ini Engkau mengingatkan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai agen perubahan, kami tidak ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Melainkan seperti Tuhan, kami juga ingin membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Maka Tuhan, berilah setiap kami agen-agen perubahan Tuhan ini karunia untuk kreatif, untuk tidak pasif, tidak diam, tetapi bertindak, dan dampak dari tindakan kami, perkataan kami, pikiran dan buah ide kreatif kami ini sungguh berdampak merekonsiliasi, mengubah seperti Engkau yang hadir di dunia ini mengubah dunia ini. Pakai hidup kami yang masih muda ini untuk menjadi terang-Mu dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih, Tuhan berkati setiap orang yang menyaksikan program ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya bye-bye Sobat Muda. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih telah mendengar podcast kamu. Kami berdoa kiranya podcast ini menolongmu semakin bertumbuh mengenal Tuhan. Jangan lupa juga untuk follow channel podcast ini, karena akan ada konten-konten menarik yang akan kami upload secara reguler. Sampai jumpa lagi. Podcast kamu, persembahan dari Warung Sate Kamu.